warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, NIM 2020-20 388 dari program studi Tadris Matematika kelas B, Fakultas Tarbiyah semester 3, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya yang berjudul Strategi Quantum Learning dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, maka kita harus mengetahui apakah pengertian dari quantum learning itu. Quantum learning adalah seperangkat metode atau filsafat belajar yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis untuk semua tipe orang dan segala usia. Quantum learning pertama kali digunakan di Supercamp. Supercamp menggunakan pola pembelajaran yang menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan komunikasi dalam lingkungan yang menyenangkan. Adapun tokoh utama di balik pembelajaran kuantum adalah Dobby the Porter, seorang ibu rumah tangga yang kemudian terjun di bidang bisnis properti dan keuangan. Dan setelah semua bisnisnya bangkrut, akhirnya ia menggeluti bidang pembelajaran. Dialah perintis, pencetus, dan pengembang utama pembelajaran kuantum. Sejak tahun 1982, The Porter mematangkan dan mengembangkan gagasan pembelajaran kuantum di Supercamp, sebuah lembaga pembelajaran yang terletak di Kirkwood, Midwest, negara bagian California, Amerika Serikat. Quantum learning mengonsep bagaimana menata lingkungan belajar yang tepat. Penataan lingkungan ditunjukkan kepada upaya membangun dan mempertahankan sikap positif. Sikap positif ini merupakan aset untuk belajar. Peserta didik dikondisikan ke dalam lingkungan belajar yang optimal, baik secara fisik maupun mental. Dengan mengatur lingkungan belajar sedemikian rupa, maka para pelajar diharapkan mendapat langkah pertama yang efektif untuk mengatur pengalaman belajar. Secara kesimpulannya, pembelajaran kuantum dapat dikatakan sebagai model pembelajaran yang menekan untuk memberikan manfaat yang bermakna dan juga menekankan pada tingkat kesenangan dari peserta didik atau siswa. Yang kedua yaitu karakteristik quantum learning. Secara umum, quantum learning atau pembelajaran kuantum mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika kuantum, meskipun serba sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Yang kedua, bersifat humanistik. Manusia selaku pembelajar menjadi pusat perhatian, potensi diri, kemampuan pikiran, daya motivasi, dan sebagainya dari pembelajar dapat berkembang secara optimal dengan meniadakan hukuman. Namun ada kalanya pembelajar diberi hadiah karena semua usaha yang dilakukan pelajar harusnya dihargai. Yang ketiga yaitu memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Dalam proses pembelajaran dipandang sebagai penciptaan interaksi-interaksi bermutu dan bermakna yang dapat mengubah energi kemampuan pikiran dan bakat alamiah pelajar menjadi cahaya yang bermanfaat bagi keberhasilan pelajar. Kemudian, menekankan kealamian dan kewajaran proses pembelajaran. Dengan kealamiah dan kewajaran menimbulkan suasana nyaman, segar sehat, rileks, santai, dan menyenangkan serta tidak membosankan. Selanjutnya yaitu memiliki model memadukan konteks dan isi pembelajaran. Konteks pembelajaran meliputi suasana yang memberdayakan, landasan dan kukuhan, lingkungan yang mendukung, dan rancangan yang dinamis. Sedangkan isi pembelajaran meliputi penyajian dan prima, pemfasilitasan yang fleksibel, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup. Kemudian yang terakhir yaitu menanamkan nilai dan keyakinan yang positif dalam diri pembelajar. Ini mengandung arti bahwa suatu kesalahan tidak dianggapnya suatu kegagalan atau akhir dari segalanya. Nah, poin yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dari quantum learning. Prinsip dasar yang terdapat pada pembelajaran quantum learning adalah 1. Bawalah dunia mereka atau siswa ke dalam dunia kita sebagai guru dan antarkan dunia kita ke dalam dunia mereka. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran bagaikan orkestra simfoni
yang secara spesifik dapat dijabarkan sebagai segala dari lingkungan, segalanya bertujuan, pengalaman mendahului pemberian nama, akuilah setiap usaha, dan jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Segala sesuatu yang telah dipelajari oleh siswa sudah pasti layak pula dirayakan keberhasilannya. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning yang termaksud dalam HUDA 2013 193 adalah sebagai berikut. Pertama yaitu kekuatan ambak. Ambak adalah motivasi yang dapat diberi dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar karena dengan adanya motivasi, maka keinginan untuk belajar akan selalu ada. Yang kedua yaitu penataan lingkungan belajar. Dalam proses belajar dan mengajar, diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman. Perasaan semacam ini akan menumbuhkan konsentrasi belajar siswa yang baik. Penataan lingkungan belajar yang tepat juga mencegah kebosanan dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar siswa. Seorang guru hendaknya tidak segan-segan memberi pujian atau hadiah pada siswanya yang telah berhasil. Selanjutnya yang keempat yaitu membebaskan gaya belajar. Ada berbagai macam gaya belajar yang dimiliki siswa. Gaya belajar tersebut antara lain visual, auditorial, dan kinestetik. Dalam quantum learning, guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar pada siswanya dan tidak terpaku pada satu gaya belajar saja. Yang kelima yaitu membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika sang siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan, menggunakan bahasa hidup dan dengan cara mengungkapkan sesuai gaya belajar siswa itu sendiri. Yang keenam yaitu membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca. Dengan membaca, siswa bisa meningkatkan perbendaharaan kata, pemahaman wawasan, dan daya ingatnya. Seorang guru hendaknya membiasakan siswa untuk membaca, baik buku pelajaran maupun buku-buku yang lain. Yang ketujuh yaitu menjadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba dan senang bermain. Sikap kreatif memungkinkan siswa menghasilkan ide-ide yang segar dalam belajarnya. Kemudian yang terakhir yaitu melatih kekuatan memori. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar, sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Selanjutnya yaitu aspek-aspek quantum learning. Adapun aspek-aspek quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan belajar. Cara menata perabotan musik yang dipasang, penataan cahaya, dan bantuan visual di dinding. Semua merupakan kunci bagi siswa yang menerapkan quantum learning untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Adapun unsur-unsur yang dapat diperhatikan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman adalah pertama tempat. Kemudian yang kedua itu pencahayaan, yang ketiga adalah musik. Kemudian yang kedua yaitu sikap positif terhadap kegagalan. Aset yang paling berharga dalam quantum learning adalah sikap positif. Kalau individu memiliki harapan yang tinggi terhadap dirinya dan keyakinan akan berhasil, maka individu tersebut akan memperoleh prestasi tinggi. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan baik di sekolah maupun di lingkungan atau situasi-situasi pribadi. Ketika menyadari bagaimana penyerap informasi dan mengolahnya, maka dapat menjadikan belajar menjadi lebih mudah. Adapun berikut ini macam-macam gaya belajar dari siswa. Yang pertama itu gaya visual, kemudian yang kedua auditory, dan yang ketiga itu kinestetik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu teknik mencatat. Mencatat adalah salah satu kemampuan terpenting yang pernah dipelajari orang. Alasan utama untuk mencatat adalah untuk meningkatkan daya ingat. Pikiran manusia yang menakjubkan, yaitu pikiran yang dapat menyimpan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian yang kelima itu teknik menulis. Dorongan untuk menulis ini sama besarnya dengan dorongan untuk berbicara.
untuk mengkomunikasikan pikiran dan pengalaman kepada orang lain. Kemudian, kekuatan ingatan. Seseorang yang mengatakan bahwa ia tidak mempunyai ingatan yang baik, sebenarnya mereka berbicara tentang daya ingat. Mereka mempunyai kesulitan mengingat informasi yang sudah tersimpan dalam ingatan mereka. Kemudian kekuatan membaca. Nah, masa sekarang ini orang harus membaca bermacam-macam buku untuk menghindarkan diri dari ketidaktahuan tentang buku-buku itu dan pengetahuan di dalamnya. Membaca ini dilakukan di rumah, di kantor, dan di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu berpikir kreatif. Seseorang yang berpikir kreatif selalu ingin mempunyai rasa ingin tahu, ingin mencoba-coba, bertualang, suka bermain-main, dan intuitif. Begitupun seorang anak dituntut untuk memiliki pemikiran yang kreatif. Nah, selanjutnya yaitu penerapan quantum learning di kelas. Penerapan model quantum learning di kelas pada siswa adalah dengan menerapkan langkah pembelajaran quantum teaching oleh guru. Pelaksanaan quantum learning dalam pembelajaran dikenal dengan istilah tandur. Langkah-langkah pembelajaran dengan model quantum learning atau kerangka perancangan pembelajaran quantum teaching yang disebutkan oleh De Porter adalah sebagai berikut, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Nah, adapun paradigma belajar model quantum learning. Dalam belajar model quantum learning agar dapat berjalan dengan benar, ini paradigma yang harus dianut oleh siswa dan guru. Yakni pertama, setiap orang adalah guru dan sekaligus murid sehingga bisa saling berfungsi sebagai fasilitator. Kemudian, setiap orang memiliki gaya belajar, bekerja dan berpikir yang unik dan berbeda merupakan pembawaan alamiah sehingga kita tidak perlu perubahannya. Dengan demikian, perasaan nyaman dan positif akan terbentuk dan menerima informasi atau materi yang diberikan oleh fasilitator. Nah, selanjutnya dalam penyerapan dan pengolah informasi, otak menguraikan dalam bentuk simbol atau asosiatif sehingga materi akan lebih mudah dicerna oleh lebih banyak yang disajikan dalam bentuk gambar, diagram, flow, atau simbol. Selanjutnya, kunci menuju kesuksesan model quantum learning adalah latar belakang atau background. Musik klasik atau instrumental yang telah terbukti memberikan pengaruh positif dalam proses pembelajaran. Musik klasik dapat meningkatkan kemampuan mengingat, mengurangi stres, meredakan ketegangan, meningkatkan energi, dan membesarkan daya ingat. Dalam semua strategi pembelajaran itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kelebihan dari quantum learning. Yang pertama, pembelajaran kuantum menekankan perkembangan akademis dan keterampilan. Yang kedua, pendidik mampu menyatu dan membaur pada dunia peserta didik sehingga pendidik bisa lebih memahami peserta didik. Yang ketiga, model pembelajarannya pun lebih santai dan menyenangkan sebab proses belajar diiringi dengan musik. Yang keempat, penyajian materi pelajaran yang secara alami merupakan proses belajar yang paling baik, yaitu terjadi ketika siswa telah mendapatkan dan mengalami informasi sebelum mereka memperoleh penjelasan untuk apa yang mereka pelajari. Adapun kelemahan dari quantum learning yaitu yang pertama memerlukan dan menuntut keahlian dan keterampilan guru untuk lebih khusus. Kemudian yang kedua, memerlukan proses perancangan dan persiapan pembelajaran yang cukup matang dan terencana dengan cara yang lebih baik. Yang ketiga itu adanya keterbatasan sumber belajar dan alat belajar. Yang terakhir yaitu menuntut situasi dan kondisi serta waktu yang lebih banyak. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi strategi quantum learning. Adapun kesimpulannya yaitu quantum learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan metode berdasarkan teori-teori pendidikan seperti teori otak kiri atau otak kanan, teori otak triun, teori kecerdasan ganda, pendidikan holistik, belajar berdasarkan pengalaman,
belajar dengan simbol, dan simulasi atau permainan. Quantum learning mempunyai karakteristik yang berpangkal pada psikologi kognitif, bersifat humanistik dan konstruktivis, memutuskan perhatian pada interaksi yang bermutu, menekankan pada percepatan belajar, menyenangkan serta memadukan konteks dan isi pembelajaran. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai strategi quantum learning. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.